Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya, nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita doakan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak ibu semuanya, pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi matematika kita minggu kemarin. Adapun materi kita pertemuan kali ini sudah ibu tuliskan di sini, yaitu operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam contoh soal cerita bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak ibu, silakan buka buku LKS-nya yang berada di halaman 22 untuk memudahkan anak ibu memahaminya. Oke? Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran kita ini agar anak ibu semuanya mampu menyelesaikan masalah terkait operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pelajaran matematika materi bilangan bulat ini, nak, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, contohnya ibu buat. Suhu udara di tempat itu mencapai 63 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti nilainya adalah negatif 63. Jadi ibu warnai merah di bawah ini berarti dia itu negatif. Lawan di bawah berarti di atas. Ketika dalam kalimat nanti ada kata di atas, berarti bilangan tersebut bertanda positif. Contoh kedua, skor tim bertambah 25 poin. Kita ubah ke dalam matematika akan menjadi positif 25. Karena ada kata bertambah. Kalau ada tanda berkurang, maka di sini nilainya negatif 25. Oke? Contoh ketiga. Menara itu terletak 200 meter di atas permukaan laut. Dalam matematikanya menjadi 200. Kenapa? Karena ada kata di atas. Ingat ya nak ya. Contoh pertama tadi di bawah berarti negatif. Di atas berarti positif. Oke? Jadi ini adalah lawannya. Lawan di bawah berarti di atas. Lawan bertambah berkurang. Contoh berikutnya. Pak Rudi mengalami kerugian Rp10.000. Kita ubah menjadi, iya betul, negatif 10.000. Kenapa nak? Karena kata rugi. Lawan dari rugi apa? Untung atau laba. Jadi kalau ada kata beruntung atau mendapat laba, maka akan menjadi bernilai positif. Contoh terakhir. Santi melangkah mundur 5 langkah. Maka berubah menjadi, iya, negatif 5. Kenapa nak? Karena ada kata mundur. Kalau mundur nilainya negatif, bertanda negatif. Kalau maju berarti dia menjadi positif. Nah, dalam menyelesaikan soal cerita nanti nak, kata yang sudah ibu beri tanda merah ini adalah kata kunci dalam menyelesaikan soal cerita. Oke? Jadi kata-kata ini menandakan bilangan tersebut bertanda positifkah atau negatifkah. Ya nak? Jadi kalau di bawah berarti bertanda negatif. Lawannya di atas. Mana contohnya bu? Nih yang ketiga. Kalau bertambah berarti positif. Lawan bertambah
berkurang. Oke, kita lanjut. Ini contoh soal cerita. Yang pertama, bisa anak ibu baca? Sama-sama. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya siang dan malam hari? Oke, jadi ingat kata kunci dalam soal ini seperti contoh tadi. Mari kita selesaikan soal ini. Sebelum kita selesaikan, awali dengan senyuman. Oke? Biar gampang menyelesaikannya. Langkah dalam menyelesaikan soal cerita, nak, kita menggunakan kata diketahui. Ini kata bantu agar inti dalam soal cerita ini kita ringkas menjadi kalimat yang pendek untuk memudahkan kita. Oke? Kita lihat kalimat pertama. Perhatikan baik-baik, nak ya. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Setiap angka ada keterangan. Jadi ini 25 derajat Celcius ini apa keterangannya, nak? Suhu. Suhu apa? Malam hari. Oke? Itu yang diketahui yang pertama. Yang kedua apa diketahui? Pada siang hari, suhu kota Surabaya 37 derajat Celcius. Ada 37. Ada angka 37. Apakah itu, nak? Suhu. Suhu apa? Pada saat siang hari. Jadi kita buat dia seperti ini. Menjadi suhu malam hari 25 derajat Celcius. Suhu siang hari 37 derajat Celcius. Jadi ini memudahkan kita untuk menyelesaikan soal cerita. Ada lagi tidak angka yang ada dalam soal? Tidak ada ya. Bila sudah selesai dalam angka, kita lihat kalimat berikutnya. Berapa derajat Celcius selisih? Berarti ini sudah termasuk pada ditanya. Kita tulis ditanya. Maka yang ditanya adalah berapa derajat Celcius selisih. Nah, selisih suhu siang hari dan malam hari. Ini Ibu buat tanda tanya untuk mengetahui bahwa inilah yang ditanyakan di dalam soal. Oke, nak? Jadi kalau kita sudah mengetahui dan yang ditanya dalam soal, akan mudah kita jawab. Barulah kita jawab. Nah, yang namanya selisih berarti terjadi operasi hitung pengurangan. Nah, kita tulis di sini menjadi selisih suhu. Berarti besar dikurang kecil. Dari yang diketahui, kedua angkanya ini, nak, sama-sama positif. Jadi, antara kedua bilangan ini, yang mana yang lebih besar? 37. Maka di sini 37 dikurang 25 derajat Celcius. Kita kurangkan seperti biasa. Hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Oke? Nah, jadi selisih suhu siang dan malam hari adalah 12 derajat Celcius. Contoh soal pertama ini dengan kedua bilangan sama-sama positif. Paham, nak? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Suhu daging didinginkan di kulkas. Oh, ini kurang L-nya. Negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu daging setelah dikeluarkan dari kulkas 16 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas? Oke, pasti tahu kulkas ya, nak ya. Kulkas terasa panas atau dingin? Nah, pasti dingin ya. Kita selesaikan. Sebelum kita selesaikan, awali dengan senyuman. Pasti senyum ya. Kita harus mencari apa yang diketahui dalam soal.
Kuncinya tadi, setiap angka pasti ada keterangan. Negatif 2 derajat Celcius. Apa keterangannya? Suhu. Suhu apa? Daging yang di kulkas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 16 derajat Celcius. Ini berarti apa? Suhu daging setelah dikeluarkan. Menjadilah seperti ini. Suhu daging dari kulkas negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging di luar kulkas 16 derajat Celcius. Kemudian apa yang ditanya dalam soal? Ini dia. Perbedaan suhu daging. Oke, barulah kita jawab. Nah, kalau perbedaan dalam matematika terjadi lagi operasi pengurangan. Sama seperti contoh soal yang pertama. Kita lihat. Besar dikurang kecil. Antara kedua bilangan ini sudah berbeda. Satu positif, satu negatif. Jadi yang lebih besar adalah si positif. Maka di sini 16 kurang dalam kurung negatif 2 derajat Celcius. Nah, karena di sini si kecil ini nilainya negatif, maka dalam matematika apabila negatif bertemu dengan tanda negatif akan berubah menjadi positif. Oke, Nak? Maka baris ketiga ini menjadi 16 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius menjadi 18 derajat Celcius. Ingat ya, pada soal nomor 2 ini pengurangan antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas adalah 18 derajat Celcius. Oke, mudah-mudahan sudah paham ya, Nak ya. Lanjut, contoh 3. Seekor lumba-lumba berada pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air kolam. Lumba-lumba tersebut kemudian melompat hingga berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan air kolam. Berapa meter lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, ini sudah Ibu beri tanda merah dan biru, memudahkan anak Ibu untuk melihat mana yang positif dan mana yang negatif. Mari kita selesaikan. Awali dengan senyuman. Oke. Diketahui dalam soal ini ada angka, ada keterangan. Jadi 2 meter di bawah permukaan air laut. Oke. Berarti ini kalau di bawah maka nilainya apa, Nak? Negatif. Sudah buat gini. Maka keterangan pertama, posisi awal ikan negatif 2 meter. Kenapa negatif, Nak? Karena ada di bawah. Nah, kemudian posisi akhir ikan 2 meter. Kenapa 2 meter atau positif 2, Bu? Karena ada kata di atas. Oke, Nak? Jadi sudah paham ya, kenapa negatif, kenapa positif. Kata kuncinya sudah ada di sini. Apa yang ditanyakan? Berapa meterkah lompatan lumba-lumba atau jauh lompatan ikan? Mari kita jawab. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jauh lompatannya besar dikurang kecil. Oke, ini contoh ini sama dengan contoh nomor 2. Antara positif 2 dengan negatif 2, siapa yang lebih besar nilainya, Nak? 2. Maka di sini 2 meter dikurang. Karena 1 bernilai negatif, buatlah dalam kurung. Negatif 2. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, negatif bertemu dengan tanda negatif akan berubah menjadi tanda tambah. Oke, maka kita jumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Disimpulkan menjadi ikan lumba-lumba melompat sejauh 4 meter. Paham, Nak? Insyaallah
lebih paham lagi. Oke, lanjut kepada contoh soal yang Oke, kita lanjutkan pada contoh soal yang keempat. Sebuah kapal selam berada 105 meter di bawah permukaan laut. Untuk suatu keperluan, kapal selam bergerak turun sedalam 77 meter dari posisi semula. Tentukan posisi kapal selam sekarang dari permukaan laut. Oke, mari kita selesaikan. Awali dengan senyuman. Diketahui, setiap angka ada keterangan. 105 meter di bawah, berarti 105 ini bernilai apa nak? Negatif. Apa keterangannya? Kita buat posisi kapal, posisi awal kapal, boleh. Untuk suatu keperluan bergerak turun, berarti turun bertanda apa lagi dia? Negatif. Kita buat menjadi seperti ini. Posisi awal kapal selam 105, kapal turun sedalam. Jadi dari si 105 ini kapalnya turun lagi, turun sejauh 77 meter. Maka kedua bilangan itu bernilai negatif. Apa yang ditanya dalam soal? Posisi kapal selam setelah turun sedalam 77 meter. Ini dia, atau posisi akhir kapal selam. Mari kita jawab. Nah, perhatikan prosesnya. Posisi akhir kapal sama dengan negatif 105 ditambah negatif 77 meter. Jadi kita jumlahkan ini karena di dalam soal tadi bahwa keterangannya kapalnya tersebut sudah berada di bawah permukaan laut. Udah nyampe dia di negatif 105, turun lagi dia ke bawah, maka semakin bernilai negatif. Makanya di sini prosesnya tambah, negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Sudah, maka di sini negatif 182 meter. Jadi kesimpulannya, jadi posisi kapal selam sekarang 182 meter di bawah permukaan laut. Kata di bawah ini nak sudah menandakan nilai negatif. Oke? Ini saja dulu untuk contoh soal ceritanya. Mudah-mudahan anak ibu memahami dalam menyelesaikan soal cerita dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Nah, sebagai tugas mandiri anak ibu untuk melihat, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak ibu, ibu berikan soalnya di sini. Nah, ini sudah ada 5 soal. Semua soal ini ibu ambil dari LKS dan buku paket. Ya, contohnya ini sudah ada semuanya di dalam contoh soal tadi. Jadi anak ibu mengerjakan soal yang 5 ini pakai proses seperti yang ibu buat tadi. Apa bu prosesnya? Pakai diketahui, ditanya, dan jawab. Kenapa ibu? Dari situ ibu bisa mengetahui apakah anak ibu memahami atau tidak. Jadi ibu tidak mau nanti jawabannya langsung. Misal nomor 1 nih, berapa derajat perbedaan suhu siang dan malam hari pada kota tersebut? Langsung dia jawab 25, 1, atau langsung jawab 10, 15. Ibu gak mau begitu. Ibu pengen seperti tadi. Jadi di buku tulis nanti ini anak ibu tulis soalnya, catat. Nah, udah dicatat soalnya tersebut, buat diketahuinya, ditanya, jawab, pakai proses dia sampai selesai nomor 5. Oke nak ya, mudah-mudahan bisa, karena ini termasuk mudah bagi yang mau belajar ya nak ya. Makanya disini buat matematik is easy, matematik itu gampang, jangan dianggap rumit. Oke nak. Nah, jadi tugas mandiri itu ibu ambil dari
buku paket Jelajah Matematika dan LKS Matematika. Soalnya 5, kerjakan di buku tulis matematika, mengerjakan soal memakai proses, tidak langsung jawaban. Nah, batas akhir pengiriman foto tugas pada pukul 12 malam. Bagi orang tuanya yang bekerja, mohon dikonfirmasikan ke ibu ya nak ya. Jadi kalau orang tua yang bekerja diberikan kelonggaran waktu. Jadi bagi anak ibu yang memang sudah standby, ada HP-nya di rumah, ada alat bantu untuk belajar, setelah ini langsung dikerjakan nak. Jangan ditunggu nanti dan nanti, biar tugasnya tidak menumpuk. Insya Allah dengan niat mendapat pahala, dimudahkan Allah anak ibu untuk belajar. Oke anak ibu, cukup sekian dulu materi yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ibu kurang berkenan di hati anak ibu atau kurang memahami. Mohon maaf karena keterbatasan kita tidak bisa bertemu, maka kita harus belajar dengan cara seperti ini ya nak ya. Silakan anak ibu buka LKS-nya, di situ ada, atau buku panduan yang lain. Selamat belajar anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.